Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Oh aduh. Oke, nah seperti biasa di Bengkel Hati kita akan melihat dan menyaksikan dan juga mendengarkan bagaimana sesungguhnya kesehatan kita dan juga kebaikan kita ini ada hubungannya, erat sekali kaitannya dengan akhlak dan juga perbuatan kita sehari-hari. Nah, pada pagi hari ini tema yang akan dibahas adalah sayangi mereka. Siapa yang perlu kita sayangi dan bagaimana cara menyayangi orang lain. Nanti sama-sama kita akan dengarkan dari Ustadz Danu. Tapi yang jelas Anda dimanapun Anda berada, Anda bisa langsung interaksi dengan kami dengan cara menghubungi nomor telepon 021-8779-7000 atau 877-9800, atau Anda juga bisa mengirimkan SMS dengan cara mengetik hati spasi pertanyaan, kirim ke 9388. Nanti pertanyaan Anda insya Allah langsung dijawab oleh Ustadz Danu. Ustadz Danu, tapi tadi saya sempat melihat tayangan yang sebelumnya mengenai Mukhlis yang kanker tulang. Boleh sedikit aja cerita bagaimana cerita awalnya dan kondisi terakhirnya bagaimana Pak Ustadz? Kalau cerita awalnya yaitu saya tidak tahu. Kenapa? Karena memang saya datang itu kondisi kanker, tidak tahu. Intinya adalah memang itu karena maaf ya ini dari orang tuanya yang memendam sesuatu keinginan walaupun itu baik, tapi dengan emosi, jengkel. Kemudian juga dari Mas Mukhlisnya juga sudah kelihatan nakal juga. Jadi itu sudah bentrok menjadi satu sehingga Allah memberikan peringatan lewat kanker tulang. Jadi saya juga mengajak bahwa hati-hati dengan perilaku kita yang kadang itu kita tidak sadari melakukan kesalahan dan dosa terus-menerus, yang akhirnya nanti Allah memberikan peringatan itu kita kadang tidak nalar. Kalau hanya peringatan pusing-pusing biasa sih insya Allah nggak ada masalah, tapi kalau sudah kanker lah, tumor lah, gagal ginjal lah, gitu kan serem-serem amat ya, dokter aja pusing mikirin kan gitu ya. Nah disinilah saya mengajak untuk mengetahui atau menyadari para jamaah bahwa kesehatan ini seperti Mas Bayu tadi ceritakan, bahwa kesehatan ini berhubungan dengan akhlak kita sehari-hari. Ya mudah-mudahan tayangan VT itu tadi bisa menjadikan kita itu lebih dewasa untuk mensikapi hidup, khususnya kalau kita merasa umat Islam. Ayolah kita lakukan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga apa yang perilaku kita itu bisa tertata bagus Mas Bayu. Dan kalau sudah bagus itu kan menjadi amal soleh. Nah kalau sudah menjadi amal soleh, nah insya Allah itu yang enak apa? Kalau kita doa itu alhamdulillah bisa diijabah. Nah itu enaknya di situ, termasuk mau cari istri ya kan gitu Mas Bayu ya. Insya Allah seperti itu ya. Oke, terima kasih Ustadz Danu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi dengan Ustadz Danu, terutama dengan tema sayangi mereka. Tadi kita membahas sedikit tentang tema kita pada pagi hari ini, yaitu sayangi mereka. Nah ini Pak Ustadz, kalau kita hubungkan dengan kejadian-kejadian yang lagi ya bisa dikatakan lagi sering diomongin banyak orang gitu ya Ustadz ya. Kita tahu saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini baru saja mengalami musibah, sampai-sampai bantuan dari Indonesia mau ke sana itu aja susah gitu. Ini kan sebenarnya bantuan itu kan sebagai bentuk atau wujud sayang kita ke mereka gitu. Tapi malah susah disampaikan. Udah gitu ada juga mungkin tetangga yang sayang sama orang lain gitu ya. Karena orang lainnya ini kelaparan, akhirnya minta dibantu, karena sayang minta dibantu untuk ngerampok gitu misalnya. Nah ini saya jadi bingung sebenarnya bagaimana sih cara menunjukkan rasa sayang kita dan bagaimana cara menyayangi orang lain menurut tuntunan ajaran agama Islam. Iya, sebenarnya cara menyayangi kita itu ya memang jelas harus didasari dengan niat yang baik ya. Niat, kemudian juga dari hati itu sudah muncul, kemudian dengan aplikasi ya, dengan perbuatan apa yang mau kita lakukan. Kalau umpamanya dengan saudara-saudara kita yang di Palestina yang sekarang lagi mendapatkan
apa namanya, ujian dari Allah Ta'ala dan juga musibah. Nah di sini memang sangat sulit ya. Satu sisi memang kita harus berpikir bahwa rasa sayang kita memang kalau mamanya negara kita, negara Indonesia, kita bagi menjadi dua. Salah satu hal itu yang difikirkan oleh negara dengan memberikan bantuan kepada saudara kita yang di Palestina. Dan saya sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Itu yang di pemerintahan. Kemudian dari swasta juga banyak, apalagi yang berjihad. Saya juga sangat setuju. Juga ada juga saudara kita yang di sini yang tidak mampu melaksanakan ke sana apa namanya secara aplikatif. Itu di sini memberikan doa ya. Doa itu juga bagus ya. Dan disinilah yang harus kita ketahui. Nah, bagi saudara kita yang mau berjihad, itu kalau bisa juga hati-hati. Karena di sana itu kan tidak sama seperti di Indonesia. Jadi harus belajar beneran. Kalau memang berjihad mau bertempur ya harus ada ininya juga. Jadi mudah-mudahan semua ini dari rasa sayang kita ini akan menunjukkan bahwa Islam itu sebenarnya bersatu. Cuma memang satu hal, memang Israel itu nakal sekali ya. Tapi mudah-mudahan ini di seling ini ada ini. Kayaknya ada telepon Mas Bayu. Ada telepon. Ada yang masuk ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah iya benar. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Mbak Fida di Balikpapan nih, Pak Ustadz Danu. Iya, Lafida. Iya, dari Balikpapan. Oh, Oke, silakan. Ya, silakan Ibu. Ini saya mau menanyakan ini Pak, Bapak saya kan sakit stroke udah 10 tahun. Sakit Terus perut kira-kira udah berapa? 10 tahun sakit stroke. 10 tahun. Iya Pak Ustadz. Iya Nah, terus kan. Sudah keluar masuk rumah sakit, sudah pernah koma juga di ICU. Dan saya minta petunjuk doa apa yang kira-kira bisa, jika memang Allah mengkodarkan Abah sembuh ya sembuh. Jika memang Allah mengkodarkan untuk segera dipanggil ya kami ikhlas. Loh. Ini Ya. Udah minta dia. Ibu Lafida, Bapak itu umurnya berapa kok tiba-tiba minta seperti itu? Udah hampir 80 Pak Ustadz. Hampir 80 bisa berjalan enggak? Saya kasihan gitu loh. Soalnya kita pernah menanyakan ke orang pinter, katanya Bapak itu punya pegangan. Nah, kira-kira punya pegangan. Oh, pegangan. Iya, Ya. untuk kekuatan katanya zaman dulu. Oh, Nah, zaman dulu. Kira-kira untuk menyembuhkan tuh gimana jalannya? Oh ya. Diajak bicara bisa enggak orang tuanya? Nggak bisa, udah Pak Ustadz. Oh, diem gitu aja? Iya, diem aja. Ya kayak sudah kayak bayi total. Jadi sekarang dirawat. Mencoba menjawab, jangan diputus dulu, mau ya Ibu ya? Iya mau Pak Oke. Ustadz. Sebenarnya begini, kalau memang sudah tidak mampu apa-apa, insya Allah itu yang dinamakan sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu tidak hanya cuma 3 hari sebelum meninggal, tidak. Bisa seminggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, tapi dalam kondisi tidak sadar itu bisa. Iya. Saya tidak tahu Allah itu berkehendak bagaimana tentang bapaknya Ibu Lafida, tapi saya akan menjawab 2 persoalan. Yang pertama agar sembuh, yang kedua apa tadi? Mau kalau dipanggil Kalau dipanggil udah ikhlas gitu maksudnya ya Bu? Iya, Oh iya. Oke, yang pertama mau sembuh dulu deh, nanti dikirain kita durhaka semua nanti ya. Yang pertama mau sembuh. Yang pertama begini, Ibu Lafida, nanti dikumpulkan saudara-saudara Ibu sebagai anaknya Bapak, ya kakak, ya adik, kumpulin semua, termasuk Ibu kalau Ibu masih sehat ya. Dikumpulin, kalau memang di dalam perutnya ada sesuatu ya, kemudian sakit itu sudah puluhan tahun, cukup nanti semua saudara-saudara Ibu Lafida dengan Ibu ya, itu coba jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ini saya tidak membahas karena saya meyakini bahwa yang telepon pagi-pagi itu sudah rajin sholat ya. Jadi jangan tinggalkan sholat 5 waktu, kemudian mulai nanti malam saudara-saudara Ibu sama ibunya Ibu Lafida itu sholat sunnah tahajud. Yang pertama selesai sholat sunnah tahajud, minta ampun kesalahan Ibu sendiri ya, terhadap suami, terhadap anak, terhadap semuanya, kemudian bersyukur atas nikmat.
Kemudian yang ketiga, minta ampunkan kesalahan dan dosa-dosa ayah. Iya. Ya. Kemudian terus kesalahan dan dosa bapak, pada ibu, pada anak, pada saudara, semuanya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah mohon kepada Allah Ta'ala jika sakit yang di perut ini dari ilmu atau dari pegangan, mohon dikeluarkan oleh Allah. Itu aja doanya, tidak usah aneh-aneh ya. Mohon dikeluarkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kalau Allah berkenan mohon disembuhkan. Coba seminggu ini doanya itu terus. Kemudian Struknya itu? iya, Gimana? nanti kalau sudah seminggu ini selesai masih belum, kemudian doanya dibalik seperti Ibu Lafida setuju dengan saudara-saudaranya, kalau memang Bapak minta diringankan, dipanggil oleh Allah Ta'ala, silahkan berdoa yang mohon seperti Ibu Lafida inginkan, tapi dengan kata-kata yang baik ya. Banyak mohonkan ampun kesalahan Bapak, dosa-dosa Bapak. Mudah-mudahan Allah mengizinkan, entah yang mana yang diizinkan ya Bu. Iya. Yang sabar ya Bu. Apa? Iya, ibu saya udah almarhum Pak Ustadz. Kenapa? Ibu sendiri udah almarhum. Oh, udah almarhum ya, sudah berarti keluarga saja enggak apa-apa ya. Nggak apa ya. Oke, Udah yang itu aja, sholat tahajud ya Pak Ustadz. sholat sunnah tahajud yang khusyuk ya. Oh ya, Iya. Pak Ustadz. Iya. Ya, terima kasih ya Pak Ustadz ya. Sama-sama Ibu. Terima kasih Iya, Bu Vida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Serem juga Pak Ustadz kalau stroke sampai 10 tahun gitu. Iya, kemarin itu juga sama. Jadi maaf ya ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, baik yang datang maupun pemirsa TV. Kemarin itu juga ada jamaah kita, bapaknya di rumah sakit, memohon agar bisa, kan koma kondisinya. Mohon Ustadz, ayah saya mohon bisa melek aja, bisa apa namanya? Bisa sadar sebentar aja untuk ketemu. nggak sadar gitu. kondisinya Kondisinya juga. nggak sadar. Tapi saya sudah cerita kayaknya sih nggak bisa. Tapi kita coba ya, kita doain sama-sama sampai 1 minggu aja. Kemudian 1 minggu ini nggak mampu, tolong semua keluarga sudah harus siap-siap. Oh iya, memang 1 minggu nggak bisa sih. Akhirnya keluarga sudah sepakat, mohon dong Ustadz, ini saya ini kayaknya kita kasihan semua, ibu juga kasihan, kita saudara-saudara kasihan. Akhirnya alhamdulillah ya sudahlah, doa yang baik agar Allah menerima Bapak dengan baik juga. Benar. Mendapat yang terbaik. Iya, mendapatkan lebih baik, meninggal.